Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Peradilan dimanapun berada. Kembali berjumpa bersama saya Rita Harikunanti dalam Bincang Santai bersama narasumber di Sarabakawa Podcast. Yeay. Ya, hari ini kita kedatangan bintang tamu di mana dalam episode lalu kita sudah membicarakan sedikit, kita senggol-senggol sedikit nama beliau. Siapa? Ya, Ibu Winda Herliani SH. Yeay. Iya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah, harusnya saya nih Bu yang nanya nih, gimana kabarnya Bu? Biasakan kita yang menanyakan kabar terlebih dahulu. Oh gitu Bu ya? Iya. Iya. Ibu sehat hari ini Bu? Alhamdulillah. Mbak Rita gimana? Alhamdulillah Bu, luar biasa. Luar biasa, selalu luar biasa. Iya, senang sekali hari ini kita kedatangan agen perubahan baru kita yang baru dilantik kapan Bu? Tepatnya akhir Januari. Akhir Melalui Januari. aklamasi pada rapat Pengadilan Agama Tanjung. Iya. Rapat Umum Pengadilan Agama Tanjung. Yang dipilih langsung Bu ya? Dipilih langsung melalui apa itu? Google Voting Bu, voting di Google. secara online. Iya, benar Alhamdulillah. sekali. Alhamdulillah sudah terpilih agen perubahan kita. Tepuk tangan boleh sedikit tepuk tangan. Terima kasih. Iya Bu, gimana Bu rasanya jadi agen perubahan Pengadilan Agama Tanjung nih? Pertama kali yang saya rasakan itu adalah yang pasti tidak menyangka ya, karena saya tahu Pengadilan Agama Tanjung ini memiliki insan-insan yang luar biasa semuanya. Semuanya berintegritas, semuanya berdedikasi. Kalaupun boleh dibanding-bandingkan, mungkin saya yang baru 2 tahun di Pengadilan Agama ini rasanya kurang pantas lah untuk mendapatkan tersebut. Tapi ya mau tidak mau kan, apapun itu tantangannya harus kita jalani. Harus siap Bu ya. Harus kita Iya. laksanakan. Sedikit nih Bu, kita mengulik perjalanan karir Ibu sampai saat ini nih, sampai menjadi panmut gugatan Bu ya, Panitera muda. panitera pengganti muda. Panitera Wah, muda. ya. Gimana Bu ceritanya nih sampai Ibu sampai sekarang berada di Pengadilan Agama Tanjung? Saya memulai karir itu lulus CPNS dulu ya Mbak. Lulus CPNS itu tahun 2009. Pertama kali itu ditempatkan di Pengadilan Agama Rantau. Nah, Itu pertama kali saya mengenyam namanya apa? Kerja kantoran itu seperti apa. Setelah lulus kuliah, alhamdulillah langsung keterima di Pengadilan Agama Rantau. Di Rantau 2 tahun 8 bulan, kemudian mutasi ke Pengadilan Agama Banjarmasin 5 tahun 3 bulan, kemudian memilih untuk menjabat mengambil fungsional ke panitera pengganti. Kemudian saya ditempatkan di Pengadilan Agama Kandangan. Di Kandangan itu menjadi panitera pengganti selama 1 tahun 8 bulan. Kemudian saya mendapatkan SK menjadi panitera muda gugatan di Pengadilan Agama Tanjung. Alhamdulillah sekarang sudah jalan 2 tahun 3 bulan. Tepatnya akhir Oktober saya dilantik. Sekarang udah jalan 2 tahun 3 bulan. 2 tahun 3 bulan Bu ya. Jadi kalau di total nih udah hampir 12 tahun lah mengabdi di Berkarir pengadilan. Bu ya di pengadilan. Dan Iya. itu semuanya alhamdulillah ya Mbak dijalani dengan, maksudnya walaupun jauh dari keluarga, tapi alhamdulillah Luar biasa Bu ya. bentuk ininya. Pengabdian, Dedikasi dan dedikasi. pengorbanan. Iya. Wah, luar biasa Bu ya, 12 tahun mengabdi sebagai wanita karir yang jauh dari keluarga, harus mengorbankan untuk pengabdian Bu ya. Pengabdian selama 12 tahun. Iya. Kemudian Bu, kita kan udah WBK Bu ya, alhamdulillah kita sudah WBK dan kita dalam perjalanan menuju meraih WBBM. Kira-kira sebagai agen perubahan, inovasi atau rencana kerja apa yang Ibu miliki nih untuk membantu Pengadilan Agama Tanjung untuk meraih WBBM? Oke. Pertama kali kan ya, sebagai agen perubahan itu yang kita lihat adalah tupoksi dari agen perubahan tersebut.
berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Tanjung, Bapak Abdullah. Terima kasih Bapak untuk amanatnya. Di situ pada SK tersebut disebutkan peran dan tugas sebagai agen perubahan. Kalau boleh saya intip sedikit ya Mbak Rita ya. Silahkan. Maklum dah agak-agak patur usia, kurang hafal. Enggak ya, masih kelihatan muda, fresh gitu. Agen perubahan itu berfungsi sebagai katalis, pemberi solusi, sebagai mediator dan penghubung. Jadi langkah utama yang akan saya ambil dalam rentang waktu setahun, boleh dikatakan program jangka pendeknya lah ya, yang pasti akan melaksanakan tugas sebagai agen perubahan. Pada tahun 2022, saya alhamdulillah diberi kesempatan untuk mengikuti diklat secara daring atau online, diklat PKP. PKP itu kepanjangan dari pendidikan kepengawasan untuk tingkat fungsional. Nah, di diklat PKP tersebut, saya ingat sekali itu angkatan 35. Kalau nanti ada teman-teman angkatan 35, kelompok B, boleh di-mention ya, di bawah boleh di komen ya, di komen di kolom komentarnya. Di situ kita dituntut Mbak Rita, apa sih inovasi apa yang kita buat untuk kantor supaya lebih cepat. Dan kita tidak memungkiri kan ya, sekarang sudah zamannya 402 kan. Jadi inovasi itu pasti berkaitan dengan aplikasi. Kebetulan pada saat PKP tersebut saya memang bukan ahli IT, tapi ada beberapa hal yang menurut saya pada Panitera Muda Gugatan ini harusnya bisa lebih cepat. Seperti pencatatan BHT, itu kan masih menggunakan manual, dan kita masih menjaga itu berkas selama 14 hari secara manual, mengawasi secara manual. Kemudian saya terbesit, kenapa tidak kita buatkan aplikasi? Alhamdulillahnya lagi, dengan agen perubahan yang sebelumnya itu Pak Rudi, itu bisa mengakomodir ide-ide saya. Saya maunya berkas ini teratur, supaya ketika pengawasan atau ada pihak yang ingin memerlukan, tidak memerlukan pencarian cukup lama. Kemudian diakomodir sama agen perubahan, dan juga waktu itu Pak Ikin, ketua sebelumnya, dibuatkanlah satu inovasi IDA, yang idenya itu kebetulan mengambil dari kesulitan. Jadi kan inovasi itu hadir karena keterbatasan atau karena kesulitan. Dan itu diambil dari kesulitan yang saya alami selama menjadi Panitera Muda Gugatan dalam menjaga berkas aktif atau inaktif. Kemudian jadilah aplikasi IDA, dan aplikasi IDA itu adalah integrasi data berkas yang belum inkrah. Alhamdulillah mendapatkan nilai cukup memuaskan pada hasil diklat PKP kemarin, dan dijadikan salah satu dari 9 inovasi Pengadilan Agama Tanjung untuk meraih WBK. Alhamdulillah WBK masih kita raih, dan untuk WBBM ini sekarang kan kita tidak bisa memungkiri aplikasi yang sedang booming, yaitu e-kinerja. Di e-kinerja tersebut kan kita harus menuliskan beberapa laporan ya. Misalnya saya sebagai Panitera Muda Gugatan dan juga sebagai panitera pengganti, itu harus membuat laporan berkas yang saya tangani, ataupun laporan berkas yang sudah berkekuatan hukum tetap. Kalau kita membuat secara manual, tentu itu akan merepotkan. Kemudian ide muncul lagi nih. Jadi dari segala kesukaan, ini harusnya nggak bikin manual nih. Kita cari solusi dalam kesulitan yang dialami, Bu ya. Ketika itu saya bertanya kepada Kasubag Kepegawaian, Pak Lupi Ananda, tentang kinerja. Ini nanti evidennya seperti apa? Ini. Nanti kalau misalnya bisa dibuatkan langsung kita mengambil database, jadi nanti masuk ke database, alhamdulillah bisa tidak? Bisa, tapi kolomnya seperti apa? Jadi kan
untungnya itu di Pengadilan Agama Tanjung itu kita punya ide apa, tinggal kita komunikasikan dengan tim IT atau yang bisa menangani itu, yang bisa masuk tim IT itu, baik bisa tim ECHOT atau SIPP. Kita ini maunya cepet nih, apalagi kan serba dituntutnya sekarang kan udah ya, harus cepet gitu kan. Saya maunya seperti ini, kolomnya seperti ini. Alhamdulillah itu sudah bisa teratasi. Luar biasa. Sehingga kita launching namanya. Tapi itu nanti akan dibahas lebih lanjut sama pimpinan. Oh iya, berarti siap Bu ya? Udah ada nih, maksudnya sketsa ide-idenya. Dan itu nanti akan kita jual untuk WBBM. Dan tentu ada beberapa lagi inovasi PA Tanjung yang seperti inovasi yang kita nggak perlu merubah KTP kakak kecapil, Pasti keren yang ya. dulu itu kan masih kita akomodir. Dan sesuai pesan Bupati pada waktu pelaksanaan Gempar Jilid 4 di Desa Solan, penghujung atau perbatasan dari daerah Kalimantan Timur, inovasi itu harus inovasi. Berarti Ekenergia akan kita reinovasi lagi. Seperti itu kira-kira. Jadi nantikan saja kelanjutannya. Saya yakin dengan segala sumber daya yang ada di Pengadilan Agama Tanjung itu bisa terwujud. Luar biasa Bu ya, tepuk tangan lagi. Oh, boleh tepuk tangan. Luar biasa sekali Bu ya. Iya. Berarti inovasi yang Ibu miliki ini adalah semua keresahan Ibu Bu ya dalam menjalankan pekerjaan lah. Ada kesulitan Ibu apa, itu yang Ibu tuangkan nih, harusnya nih begini nih Bu ya, supaya mempermudah kita semua mengaksesnya gitu ya. Iya, betul sekali. Ini harusnya bisa lebih cepat nih. Kita pengen idenya apa, tapi ya kita sebagai manusia tentu kita tidak bisa bekerja sendiri. Iya. Dan saya rasa Pengadilan Agama Tanjung itu memiliki kekeluargaan yang luar biasa. Luar biasa. Saya mau seperti ini, saya bilang kan, maunya apa, isinya apa, nanti hasilnya seperti apa, outputnya mau hasil Excel atau berbasis web atau seperti apa. Saya bilang hasilnya seperti Excel dan bisa berbasis web, nanti bisa kita kembangkan lagi. Yang penting inovasi itu adalah actionnya, Mbak. Kita punya ide, kita punya ide dari kesulitan, idenya kita jalankan. Mau gimana pun nanti hasilnya, yang penting sama kayak meraih WBBM ini kan, mau nanti gimana hasilnya itu kan nanti istilahnya Allah pasti akan melihat segala usaha kita. Yang penting kita action aja. Action dan berusaha dulu Bu ya. Berusaha, berdoa. Untuk hasilnya kita lihat, kita tidak sabar menunggunya Bu ya. Semoga segera terrealisasi. Kalau boleh dikatakan sudah hampir 90%. Wah. Persen lagi. 10% lagi. Semoga semuanya berjalan dengan lancar Bu ya. Pasti berkat dukungan semua pihak pasti. Saya yakin itu pasti akan berjalan dengan lancar. Iya. Terima kasih, luar biasa. Setelah Ibu mengeluarkan nih inovasi sudah selesai nih 100%. Kira-kira ada monitoringnya kah Bu? Ada evaluasinya gitu? Oke. Saya akan jawab, semua inovasi itu selalu dimonitoring. Namanya kan inovasi itu juga kan akan kita laporkan pada Badilak kan, nah itu kan pasti dimonitoring semuanya. Ini sudah berjalan apa tidak, inovasi ini apakah ada penggunanya atau tidak. Seperti pasti keren kan, kita selalu mengirimkan laporan berapa sudah yang kita inikan. Inovasi ini saya yakin sangat berguna sekali, karena perhitungan yang menjadi dasar pemberian tunjangan itu adalah nanti akan berdasarkan pada Ekenergia. Ekenergia memerlukan laporan dari kita, seberapa banyak sudah yang kita laksanakan, baik itu BHT dan sebagainya yang nanti ada tercantum dalam tupoksi kita. Saya kira Ekenergia pasti akan diperlukan oleh semua orang. Saya mungkin mendapat cuma memberi sedikit ide, yang actionnya adalah tim IT. Tapi saya yakin Ekenergia pasti akan terpakai. Pasti sangat bermanfaat dan ya. itu kan pasti dimonitoring per 3 bulan seperti apa, per 6 bulannya seperti apa. Selalu ada rapat monitoring, walaupun APM sudah
kita hentikan, tapi Iya, monitoring monitor. sistem itu harus terjalan. Iya, tetap diawasi Bu ya, walaupun Iya. sudah tidak ada APM lagi, semua kinerja kita harus masih tertata lah dengan baik, tertib gitu Bu ya. Soalnya kan nanti monitoring itu juga berkaitan dengan manajemen resiko kita. Bagaimana kita memanajemen resiko pada pada sebuah kantor pengadilan. Bagaimana inovasi itu bisa memperkecil resiko dan berdampak yang sangat luar biasa. Oke, luar biasa. Wah, luar biasa. Sepertinya hari ini sangat seru sekali Bu ya pembicaraan kita. Oh iya, Iya, saya sangat merasa, wah ini nih, hari ini saya dapat ilmu ini nih. Wah, seperti itu. iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu ya. Tidak terasa kita sudah berada di akhir acara kita nih Bu. Sangat singkat terasa Bu ya. Wah, Kok cuma sebentar? iya, ternyata sudah cepat waktu berlalu Bu ya. Oke. Kira-kira nih Bu, sebelum kita tutup acara kita hari ini, kira-kira kesan dan pesan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada para pendengar semua? Kesan dan kesan dalam hal apa ini, Mbak? Boleh apa aja lah Bu? Oh gitu. Yang pasti menjadi agen perubahan itu adalah pekerjaan yang tidak mudah. Kita tidak hanya menerima SK, kemudian kita mempertanggungjawabkan, tapi kita harus melakukan do something, to be something. Kalau kita merasa kita tidak mampu, sebenarnya itu adalah ketakutan yang luar biasa. Jadi pesan-pesan saya buat teman-teman di luar sana, walaupun tidak harus menjadi agen perubahan, berikanlah yang terbaik dalam diri Anda. Do something to find something. Terima kasih Bu Indah atas sharing-sharingnya hari ini di podcast Sarabakau Podcast nih Bu, punya Pengadilan Agama Tanjung. Ya, saya juga senang sekali bisa diundang, bisa berbagi. Iya, terima kasih Bu. Demikian podcast hari ini. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya, tentu saja dengan narasumber yang tidak kalah menarik. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.